Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Dengan nama Anggun Indriani, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 857983651. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Di sini saya akan menjelaskan filsafat ilmu berperan sebagai fondasi, pengamat kritis, dan peneguh nilai dalam ilmu pendidikan dengan cara menganalisis hakikat, metode, dan tujuan pendidikan secara mendalam. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga secara etis dan moral. Berikut adalah bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi serta nilai dalam ilmu pendidikan. 1. Mengamati kajian krisis eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menggunakan 3 landasan utama untuk memeriksa keabsahan dan posisi ilmu pendidikan. A. Landasan ontologis atau hakikat ilmu. B. Landasan epistemologis atau metode. C. Landasan aksiologis atau nilai dan manfaat. Kedua, memperkuat eksistensi keilmuan pendidikan. Filsafat ilmu memperkokoh eksistensi pendidikan melalui beberapa cara. Yang pertama, memberikan arah dan pedoman. Yang kedua, sebagai landasan teoritis dan praktis. Yang ketiga, pengembangan profesionalisme guru. Ketiga, memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai wasit moral yang memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga dengan cara peneguhan nilai-nilai moral aksiologis, adaptasi dan relevansi, pendidikan karakter. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tetap konsisten pada tujuan utamanya, mengembangkan potensi manusia secara holistik dan beretika. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yang pertama, pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi objek kajian, tetapi juga menjadi mesin penggerak yang memperbarui dan memperkuat filsafat ilmu melalui praktik nyata dan dialektika pemikiran. Berikut adalah cara pendidikan yang berkualitas memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Menyediakan laboratorium realitas, pendidikan yang bermakna, memberikan data empiris bagi filsafat ilmu untuk menguji teori-teorinya. A. Validasi teori. B. Pemicu dialektika kegagalan atau keberhasilan metode pendidikan, memicu filsuf ilmu dan merumuskan paragraf baru. Kedua, mengembangkan berpikir kritis, epistemologi hidup. Pendidikan yang mengutamakan nilai membantu individu tidak sekedar menghafal, tetapi memahami dan memberi cari tahu. A. Pertanyaan fundamental. B. Keterbukaan intelektual. 3. Memperkaya dimensi aksiologi atau etika ilmu. Pendidikan yang bernilai menanamkan bahwa ilmu tidak bebas nilai, yang kemudian memperkuat cabang aksiologinya dalam filsafat ilmu. A. Tanggung jawab moral. B. Humanisasi sains. Intinya, jika filsafat ilmu adalah akar, maka pendidikan yang bermakna adalah pupuk yang memberikan nutrisi agar akar tersebut kuat dan mampu menumbuhkan cabang-cabang pengetahuan baru. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis karena ia memiliki ketajaman untuk membedah masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya.
memisahkan fakta dari asumsi, dan memberikan struktur logis pada solusi yang diambil. Berikut adalah bagaimana ketiga mata pisau tersebut bekerja membedah persoalan pendidikan. Yang pertama, pisau ontologi, membedah hakikat. Ontologi bekerja untuk memperjelas identitas dan objek dari masalah yang dihadapi. A. Target bedah. B. Contoh kasus. C. Fungsi mencegah kesalahan identitas masalah yang agar tidak salah sasaran. Yang kedua, mata pisau epistemologi, membedah cara dan proses. Epistemologi membedah asal-usul, metode, dan validasi pengetahuan yang digunakan dalam pendidikan. A. Target bedah. B. Contoh kasus. C. Fungsi, yaitu menguji efisiensi dan kebenaran cara-cara yang digunakan dalam mendidik. Ketiga, pisau aksiologi, membedah nilai dan tujuan. Aksiologi membedah aspek manfaat, etika, dan estetika dari suatu praktik pendidikan, yaitu target bedah, contoh kasus, dan fungsi. Kesimpulannya, filsafat ilmu bertindak sebagai pisau karena ia mendekonstruksi masalah yang tampak rumit menjadi elemen-elemen mendasar atau ontologi, meninjau proses penyelesaiannya atau epistemologi, dan memastikan hasilnya tetap beretika atau aksiologi. 2. Dalam cara proses pembelajaran atau metode Socrates, saat guru mengajar di kelas, filsafat ilmu bekerja dalam setiap instruksi yang diberikan. Secara ontologis, guru memandang siswa sebagai subjek aktif atau manusia berdaya, bukan bejana kosong yang hanya menerima informasi. Yang kedua, secara epistemologi, guru menggunakan dialektika atau tanya jawab. Alih-alih memberi jawaban langsung, guru mengajukan pertanyaan pemantik. Ilmu ditemukan melalui proses penalaran logis siswa sendiri. Secara aksiologis, proses ini menghargai kejujuran intelektual dan keberanian pendapat. Nilai utamanya adalah penghargaan terhadap proses berpikir, bukan sekadar hasil akhir yang benar. Dalam penilaian asesmen diagnostik, sebelum memulai pelajaran, guru sering melakukan tes awal atau asesmen diagnostik. Yang pertama, ontologi, memetakan realitas kemampuan awal siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, epistemologi atau menggunakan data empiris sebagai dasar untuk merancang strategi mengajar yang valid dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, aksiologi, menjamin keadilan equity dalam pendidikan di mana setiap siswa mendapat perlakuan yang sesuai dengan level kemampuannya, tidak ada yang tertinggal. Ontologi, identifikasi masalah belajar siswa, apakah masalah teknis atau mental. Epistemologi, pilih metode ajar yang paling masuk akal untuk masalah tersebut. Aksiologi, pastikan cara mengajar Anda tetap menghormati martabat siswa. Terima kasih.